Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Anggita Maharani dari Sistem Informasi Geografis Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan hasil praktikum PGPBL acara ke-12 terkait Reak Natif CRUD. Outline materi yang akan saya jelaskan di sini ada tentang CRUD, kemudian form input, fitur kultur data, alat dan bahan, langkah kerja, dan juga hasil praktikum. Di sini ada CRUD yaitu Create, Read, Update, and Delete merupakan HTTP method yang terdiri dari get, post, patch, or put, and delete. Menjadi hal yang penting dalam pengaplikasian React Native dengan CRUD. Get digunakan untuk membaca atau mengambil data dari server tanpa mengubahnya sehingga cocok untuk menampilkan informasi. Post digunakan untuk mengirim data baru ke server untuk disimpan. Idealnya untuk menambahkan entry baru. Patch dan juga put berfungsi memperbarui data yang sudah ada. Patch hanya mengubah sebagian data, sementara put mengganti seluruh data. Kemudian delete digunakan untuk menghapus data dari server berdasarkan ID atau parameter tertentu. Kombinasi metode CRUD ini berperan dalam pengelolaan data yang efisien dan sesuai kebutuhan. Kemudian form input. Form input ini digunakan untuk menerima input dari pengguna. Penggunaan state untuk menyimpan data sementara dan integrasi API untuk mengirimkan data ke server. Formulir ini dirancang menggunakan komponen seperti text input untuk menerima data, button untuk memproses pengiriman, serta validasi input untuk memastikan data yang diinput valid sebelum dikirim. Data dari formulir dikirim ke API menggunakan HTTP method seperti POST dengan bantuan library seperti Fetch API. Implementasi ini memungkinkan data baru yang dimasukkan pengguna secara langsung tersimpan di backend sehingga memberikan interaktivitas yang efisien antara aplikasi dan server. Kemudian ada fitur pull to refresh digunakan untuk memperbarui data secara manual dengan menarik layar ke bawah. Implementasi ini digunakan untuk komponen seperti flatlist atau scroll view yang dilengkapi properti refresh control. Data diambil dari API menggunakan metode seperti get, dan fitur ini memanfaatkan state untuk mengelola status penyegaran dan data yang ditampilkan. Ketika pengguna itu menarik layar ke bawah, nanti akan melakukan fungsi penyegaran diatur untuk mengambil data terbaru dari server, sehingga informasi yang ditampilkan selalu terkini. Selanjutnya, fitur delete digunakan untuk menghapus data pada server menggunakan HTTP method delete. Fitur ini diimplementasikan dengan menambahkan tombol aksi pada elemen data seperti tombol hapus. Ketika ditekan, akan memicu permintaan delete ke endpoint API terkait. ID atau parameter unik dari data yang ingin dihapus dikirim sebagai bagian dari URL untuk memastikan penghapusan data yang tepat. Setelah server mengonfirmasi penghapusan, data lokal diperbarui untuk mencerminkan perubahan. Seringkali, dengan menyegarkan daftar data menggunakan state management, fitur ini memberikan pengguna kontrol untuk menghapus entry secara efisien dan menjaga data tetap relevan. Kemudian alat dan bahan yang digunakan selama praktikum kali ini ada Android Studio Ladybug 2024, kemudian GitHub, Visual Studio Code, Tool Thunder Client, Fetch API, JSON Server, dan juga Scene API. Pertama, kita membuka Android Studio terlebih dahulu untuk menjalankan emulatornya, kemudian membuka direktorinya, penyimpanan Android-nya, Awesome Project. Selanjutnya, kita beralih ke visual. Yang pertama, kita membuka file CRUD mahasiswa NAF ini. Yang sebelumnya itu kita beri tambah itu sebenarnya juga tambah. Nah, yang sebelumnya itu ini adalah halaman GitHub, kita ganti menjadi halaman edit untuk edit data mahasiswa. Nah, di sini terdapat beberapa script yang perlu
ubah yaitu di home screen. Nah, home screen ini tuh kita digunakan untuk menambah data yaitu dengan nama create data. Selanjutnya, halaman yang kedua ada data mahasiswa screen. Nah, ini digunakan untuk menampilkan data mahasiswa yang dibuat di dalam mahasiswa.json ini. Kemudian, yang halaman ketiga ada edit screen. Nah, ini tuh digunakan untuk mengedit data mahasiswa. Kemudian, agar halaman-halaman tersebut bisa bekerja dan bisa diklik, itu kita atur di dalam export default function app ini. Halaman tambah itu kita tunjukkan ke home screen. Kemudian dengan icon focus circle. Kemudian di halaman mahasiswa itu kita hubungkan dengan data mahasiswa screen dengan icon file user graduate. Selanjutnya, halaman yang terakhir, halaman yang ketiga, itu ada edit. Kita hubungkan dengan edit screen dengan icon yaitu file user pen. Nah, icon ini tidak berhasil apabila tidak diimport di dalam library di dalam sini. Nah, sehingga agar icon itu muncul, kita perlu mengimportnya terlebih dahulu di library ini yaitu file user, kemudian file user graduate, focus circle, file user pen. Nah, icon ini kita ambil dari font awesome yang di dalam file free solid svg icons gitu. Kemudian kita beralih ke create data. Ini create data ini tuh digunakan untuk membuat file edit data sehingga kita melakukan save as untuk mengedit di halaman edit data yang sebelumnya itu GitHub. Kemudian kita juga memasang React Native Virtualis View menggunakan terminal di dalam penyimpanan Awesome Project. Nah, ini kita pasang di dalam Awesome Project-nya. Kemudian kita juga melakukan import scroll view kita beralih ke dalam list data. Di sini kita import scroll view. Namun scroll view ini tuh digunakan untuk melakukan fitur pull to refresh. Kemudian menambahkan script edit data di sini di dalam return. Nah, ini tuh digunakan untuk menambahkan fitur edit data. Di sini ada scroll view. Nah, scroll view itu untuk menggulirkan halaman edit data. Nah, di dalam edit data itu kita bisa edit data mahasiswanya yang berupa nama depan, nama belakang, kelas, jenis kelamin, ataupun email dari data mahasiswa tersebut. Kemudian ada button edit untuk mengedit data mahasiswanya. Kemudian di bawahnya ini ada refresh page, di mana ketika nanti pengguna itu menarik layarnya ke bawah, itu akan menampilkan data yang paling terbaru dari server. Kemudian ikonnya yaitu graduation cap. Selanjutnya di sini ada pengaturan stylenya, di mana ada pengaturan style, title, form, kemudian input dari data mahasiswanya, kemudian buttonnya, kemudian avatar, card title, card, gitu. Kemudian di atasnya ini juga ada cons select item ini digunakan untuk menangani pemilihan item data
pengguna dan mengisi data tersebut ke form input. Jadi di sini adalah fungsi untuk mengirimkan mengisi data input itu kemudian nanti dikirimkan melalui cons submit ini. Jadi setelah pengguna itu mengisi form input seperti first name, last name, kelas, gender, email, kemudian nanti disubmitkan menggunakan cons submit ini dengan bantuan Fetch API yang telah disesuaikan URL-nya. Kemudian nanti data itu akan tersimpan di dalam server gitu. Kemudian di fetch menjadi select user. Selanjutnya cons loading data user sebentar. Sepertinya di sini. Nah di sini use effect ini kita tambahkan dari file list data di dalam file edit data. Nah ini tuh kita ambil dari data list data ini. Kemudian mengimpor use effect di dalam edit data.js ini. Kemudian menyesuaikan penulisan value first name dan last name menggunakan underscore. Nah, sebelumnya di sini tuh first name-nya tuh tidak menggunakan underscore. Sementara di dalam cons-nya tadi itu kan menggunakan underscore. Nah, ini di dalam scroll view ini kita harus sesuaikan dengan cons tadi supaya data inputnya itu bisa terkirimkan sehingga kita menggantinya menggunakan underscore. Kemudian selanjutnya menambahkan style juga di dalam edit data ini untuk mempercantik tampilannya, yaitu untuk title dengan warna ini, colornya sekian, kemudian inputnya menggunakan background color sekian, seperti yang ada di create data. Selanjutnya kita menjalankan projectnya terlebih dahulu. Ini adalah hasil running dari aplikasi React Native. Yang pertama ada halaman tambah data mahasiswa. Di sini pengguna itu bisa memasukkan data mahasiswa itu melalui form input. Di sini misalnya namanya itu siapa ya? Rafael stuck di sini. File stuck. Kelasnya B, jenis kelaminnya male. Rafael stuck at mile. Kemudian disimpan. Alert data tersimpan. Dan di sini ada data mahasiswa. Di sini akan muncul nama Rafael Stuck ini. Kemudian kita juga bisa hapus. Nah, data Rafael Stuck itu nanti akan terhapus. Kemudian di halaman ketiga itu ada halaman edit. Di mana ketika kita edit misalnya Arkana Sayendra ini, kita edit kelasnya misalnya. Jadi data akan tersimpan. Nah, Arkana Sayendra akan terganti menjadi kelas D. Sekian penjelasan hasil running React Native dari saya. Apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.